Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPJ dalam jabatan Kementerian Agama batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli. Saya adalah guru kelas 4 di MI Nahdlatul Sofiyah Wanasaba, sekaligus mahasiswa PPK di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011112491. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di MI Nahdlatul Sofiyah Wanasaba dengan materi aku dan kebutuhanku di kelas 4 dengan mata pelajaran IPAS. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak masuk? Semua hadir, alhamdulillah ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa agar apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan semoga kalian mendapatkan barokah ilmu. Oleh karena itu, Pak Guru minta ketua kelas maju ke depan untuk memimpin temannya berdoa. Silakan Musa Aliwirduna maju ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Aliwirduna silakan kembali ke tempatnya. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar enggak? Baik anak-anakku sekalian. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, terlebih dahulu kita menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berperang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa,
sapi. Ayo maju. Tadi sebelum berangkat sekolah sudah sarapan? Sudah sarapan apa belum? Apakah kalian butuh sarapan? Butuh. Sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini, aku dan kebutuhanku. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah perhatikan. Nah, kalian yuk. Adapun tujuan pembelajaran, kalian mengidentifikasi jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Yang kedua, mendeskripsikan perbedaan kebutuhan dengan keinginan, dan yang terakhir adalah mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel skala prioritas. Nah, untuk lebih semangat lagi dalam belajar, kita ice breaking dulu ya. Lebih semangat lagi. Siap? Siap. Sudah siap ice breaking? Tepuk semangat. Semangat. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, sudah siap ya. Nah, Pak Guru mempunyai satu video. Nanti Pak Guru tayangkan di depan. Nanti kalian lihat ya. Kalian lihat, kalian simak baik-baik apa isi video tersebut. Oke, perhatikan. Nah, kalian sudah lihat videonya? Sudah. Apa isi dari video tersebut? Nina belum sarapan. Terus apa lagi? Isinya tentang apa lagi? Sakit perut. Nina ingin membeli sesuatu, tapi uangnya tidak cukup. Nah, isi dari video tersebut, Nina pengen membeli makanan. Namun selain itu Nina pengen membeli mainan, tapi uangnya tidak cukup. Nah, seandainya di antara kalian posisi Nina, apa yang harus kalian lakukan? Nah, yang mana kalian dahulukan? Membeli makanan atau sarapan. Benar sekali ya. Karena sesuai dengan materi kita, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh seorang untuk
untuk kelangsungan hidupnya. Jadi Nina ini yang harus pertama kali dibutuhkan adalah membeli makanan. Jangan mainan dulu, ya. Kebutuhan dulu diprioritaskan dulu, ya. Baru memikirkan yang lainnya. Nah, silakan lihat di depan. Nah, seperti yang Pak Guru bilang tadi, kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dimiliki atau dipenuhi oleh seseorang untuk memenuhi kelangsungan hidupnya. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang tidak harus dipenuhi karena tidak berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Ya, yang perlu diutamakan adalah kebutuhan, baru keinginan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, adapun macam-macam kebutuhan berdasarkan skala prioritasnya dibagi menjadi tiga bagian. Nah, dibagi menjadi tiga bagian. Di antaranya adalah kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Apa yang dimaksud kepada kebutuhan primer? Benar, sesuatu yang harus diutamakan, yaitu adalah kebutuhan primer. Nah, apa? Kebutuhan primer adalah sesuatu yang harus diutamakan terlebih dahulu. Nah, contohnya apa? Makan, membeli baju atau pakaian, yang terakhir atau yang selanjutnya rumah, membuat rumah atau menyiapkan rumah. Nah, selanjutnya kebutuhan sekunder. Apa yang dimaksud daripada kebutuhan sekunder? Apa, Naila? Nah, kebutuhan penunjang daripada kebutuhan primer tersebut. Nah, setelah kebutuhan primer terpenuhi, jadi yang kita butuhkan selanjutnya adalah kebutuhan sekunder. Contohnya apa? Membeli TV, apalagi? Membeli kompor, pokoknya apalagi, pokoknya isi-isi dari rumah itu. Apalagi? Kulkas, jam dinding, apalagi? Apalagi? Dan seterusnya. Nah, dan yang terakhir adalah, yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Apa yang dimaksud daripada kebutuhan tersier? Kebutuhan yang bersifat mewah. Sifatnya mewah. Contohnya membeli perhiasan, mobil sport, membeli motor sport, pesawat, apalagi liburan ke sana kemari kalau kita punya uang yang banyak. Nah, apapun yang kita inginkan kalau uang banyak akan terpenuhi. Contohnya Nanaile Sugi, Sudagar Gabah, apapun yang diinginkan maka tercapailah keinginan yang diinginkan. Mau liburan ke Bali misal, bisa dia karena Naila banyak uang. Nah, kalau Musa Ali Wirduna, bagaimana caranya kalau tidak punya uang? Apa yang harus dilakukan? Menabung. Ya, menabung caranya, ya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, jangan terbalik, ya. Jangan terbalik.
Jangan kebutuhan tersier dulu yang dipikirkan, atau kebutuhan sekunder dulu yang dipikirkan. Melainkan yang dibutuhkan paling utama adalah kebutuhan primer. Ya, makannya juga harus terpenuhi dulu. Kalau tidak makan kan sakit perut. Bisa jadi apa lagi? Sakit apa lagi? Bisa mengancam daripada nyawa kita, bisa mati. Sekali lagi Pak Guru ingatkan bahwa yang diutamakan terlebih dahulu adalah kebutuhan primer, yang kedua sekundernya, yang ketiga yang terakhir adalah tersiernya. Makan dulu sehat, setelah sehat kalau punya sudah, makan sudah, pakaian sudah, rumah punya, ya tinggal isinya sekundernya seperti perabotan-perabotan yang lain. Nah, dan yang terakhir adalah kebutuhan tersiernya. Nah, mungkin anak-anakku sekalian ada bertanya? Ada yang bertanya terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu aku dan kebutuhanku, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Siapa angkat tangannya yang mau bertanya? Apa kebutuhan Majri? orang itu sama? Apa? Apa kebutuhan setiap orang itu sama? Apa kebutuhan setiap orang itu sama? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa menjawab? Baik, bagus sekali pertanyaan daripada Ananda Majdi. Bahwa setiap seseorang itu berbeda-beda keinginannya, ya. Contohnya Musa dan Majdi, ya. Keinginannya pasti berbeda-beda, atau kebutuhannya pasti berbeda-beda. Misal contoh sederhana, kebutuhan makanan. Misal Majdi makan nasi, sama nasinya, ya, tapi lauknya beda. Nah, misal contoh Majdi sama Wirduna, Majdi mau makan ayam, Wirduna mau makan ikan goreng. Nah, pasti berbeda-beda. Namun satu tujuannya sama, yaitu makan. Ya, setiap orang itu berbeda-beda keinginannya. Nah, selanjutnya contoh sederhana. Naila sama Pika pasti berbeda-beda. Misal bentuk bajunya, ada yang mau besaran sedikit. Naila maunya pengen ramping biar tambah cantik, seperti itu. Ya, itu contoh sederhana. Nah, seperti itu ya, pasti berbeda-beda ya, tidak sama keinginan kita. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Kebutuhan manusia ada 3 jenis. Oke, sudah. Nah, baik anak-anakku sekalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Guru mempunyai lembaran kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, Pak Guru bagikan ya.
Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Baik anak-anakku sekalian, perhatikan Pak Guru sambil melihat lembaran LKPD yang Pak Guru sudah bagikan. Nah, cara mengerjakannya yaitu berilah tanda checklist pada jawaban yang benar. Nah, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Lihat di kolom sebelah samping kiri. Nah, kebutuhan siswa. Nah, nanti tinggal di checklist mana yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang kedua, tulislah alasan dari setiap jawabannya. Nah, masing-masing kolom ini, misal di primernya alasannya apa, atau sekundernya alasannya apa, atau tersiernya alasannya apa. Kemudian yang terakhir, nanti Pak Guru akan suruh kalian mempresentasikan ke depan hasil daripada kerja kalian. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Ini alasannya. Misal kalian pilih ini. Nah, atau ini alasannya ini ya. Misal alat tulis, tempat yang mana yang cocok, apakah primer, sekunder, tersier. Nah, tinggal dicentang terus alasannya. Ini alasannya, nanti dibaca alasannya ya. Kelompok 3. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 2. Nah, ini ada. Ini ya. Ini tinggal di anu nanti. Dan siswa samping kiri. Ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 1. Nah. Baik anak-anakku sekalian, kalau sudah jadi? Sudah jadi? Sudah jadi apa belum? Sudah jadi. Baik. Pak Guru suruh ke depan ya kalau sudah jadi. Kelompok 1 sudah jadi? Nah, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil daripada kerja kelompoknya. Semuanya maju. Oke, silakan perhatikan teman-temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Kebutuhan siswa bisa dimasukkan ke dalam 3 kebutuhan sesuai dengan kepentingannya. Adapun macam-macam kebutuhan yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut kami yang termasuk kebutuhan primer bagi siswa adalah buku tulis, alat tulis, pakaian seragam, sepatu, uang saku, mengerjakan tugas, tas. Alasannya adalah karena semua kebutuhan ini sangat menunjang siswa dalam melakukan aktivitas belajar, sedangkan tempat bekal termasuk ke dalam kebutuhan sekunder karena mendukung dari kebutuhan primer, mainan dan main game termasuk ke dalam kebutuhan tersier. Karena kebutuhan ini tidak dibutuhkan jika ada uang bisa dibeli, kalau tidak ada uang tidak akan mengganggu. Oke, baik.
Gimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tengah. Nah. Geser dulu, geser ke tengah. Oke, dah. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Kebutuhan siswa bisa dimasukkan ke dalam 3 kebutuhan sesuai dengan kepentingannya. Adapun macam-macam kebutuhan yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Menurut kami yang termasuk kebutuhan primer bagi siswa adalah buku tulis, alat tulis, pakaian seragam, sepatu, uang dan uang saku. Mengerjakan tugas tas. Alasannya adalah karena semua kebutuhan ini sangat menunjang siswa dalam melakukan aktivitas belajar. Sedangkan tempat bekal termasuk ke dalam kebutuhan sekunder karena mendukung dari kebutuhan primer. Mainan dan main game termasuk ke dalam kebutuhan tersier karena kebutuhan ini tidak dibutuhkan. Jika ada uang bisa dibeli, kalau tidak ada uang tidak akan mengganggu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tanggapannya? Hah? Sudah sesuai apa belum? Sudah sesuai, terima kasih. Sangat-sangat luar biasa. Pak Guru puas sekali dengan jawaban daripada hasil kerja kelompok kalian. Mantap. Soal tadi ada kendalanya? Tidak ada, luar biasa ya. Mantap. Dan dikumpulkan LKPD-nya atau lembar kerjanya. Kelompok 1, kelompok 2, 3. Kelompok 2, kelompok 4. Untuk agar lebih mantap lagi, kita mantapkan lagi materi kita. Pak Guru mempunyai satu permainan ya terkait dengan materi kita, yaitu kebutuhan ya. Nah, ini Pak Guru mempunyai gambar Pak Guru acak nanti ya. Gambar ini Pak Guru acak nanti, silakan ditempelkan di masing-masing yang Pak Guru sudah siapkan nanti ya. Pak Guru tempelkan di depan. Tinggal kalian tempelkan gambarnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bisa dipahami? Nah, ini gambarnya, gambar yang sudah Pak Guru siapkan. Pak Guru panggil satu-satu ya. Ayo Zipa, silakan maju ke depan, pilih gambarnya. Silakan ditempelkan sesuai dengan kebutuhan yang sudah Pak Guru tempelkan di depan. Oke, silakan. Nah. Lanjut, Sakira. Terus Atika. Sama Kesia. Sekundernya nggak ada ini. Sekunder. Nah, bagaimana?
Salah apa benar? Nah, berarti luar biasa. Kalian sudah bisa menentukan mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, dan yang terakhir kebutuhan tersiernya. Pak Guru kasih A+. Luar biasa. Oke, selanjutnya terakhir ini ya. Pak Guru melakukan evaluasi agar lebih mantap lagi dalam menerima materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Satu-satu. Silakan dijawab pertanyaannya sesuai dengan perintah yang ada. Dikasih tanda silang ya. Dikasih tanda silang jawaban yang mana yang benar. Silakan, selamat mengerjakan. Sudah jadi. Up, tangan kanan. Nah. Tahu. Sudah? Nah, silakan. Sentrang Mas, sentrang. Ya. Terakhir. Nah. Jika tidak ada pertanyaan lagi, Pak Guru simpulkan ya. Kesimpulan daripada pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu bahwa jangan lupa anak-anakku sekalian, perhatikan. Nah. Ingat ya, ingat anak-anakku sekalian, keinginan boleh dipenuhi asalkan kebutuhan sudah terpenuhi. Jangan terbalik ya. Kebutuhan dulu baru keinginan. Ya. Jadi penting sekali untuk prioritas ini. Nah, perhatikan. Nah, yang pertama itu penting dan mendesak ini jangan dilupakan. Contohnya yang didahulukan itu ya, penting dan mendesak. Yang kedua, penting tidak mendesak. Yang ketiga, tidak penting tidak mendesak. Yang terakhir adalah tidak penting tidak mendesak ya. Ingat, pertama yang harus didahulukan adalah kebutuhan, baru keinginan. Nah, ada pertanyaan sebelum Pak Guru tutup? Tidak ada. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas pimpin temannya berdoa. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq
haqqi wa tawassaw bis sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ke? Nah, aman.